Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam belajar, dalam mengajarkan kepada orang di sekitar kita. Allah telah memudahkan segala sarana untuk belajar dan untuk mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, sebuah panduan buku yang digunakan sebagai pembelajaran awal bagi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab seperti kita, orang-orang Indonesia. Bagi orang yang pertama kali belajar bahasa Arab, inilah buku yang sangat terkenal, digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Durus ini adalah dars, artinya pelajaran-pelajaran, yang nanti isi di dalam kitab ini adalah berupa pembelajaran-pembelajaran. Dars maksudnya adalah pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga, sampai banyak seperti itu namanya, dinamakan dars atau durus, bentuk jamaknya. Durusul Lughah Al-Arabiyah, pembelajaran lughah, bahasa Al-Arabiyah, bahasa Arab. Li ghairin natiqina biha, bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara dengannya, maksudnya dengan bahasa Arab. Jadi cocok sekali bagi orang-orang seperti kita, orang-orang Indonesia yang sama sekali belum pernah mengenal apa itu bahasa Arab. Kitab ini disusun oleh Dr. Abdurrahim. Sekilas tentang beliau, yaitu beliau adalah seorang ulama yang berasal dari India. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1930-an. Kalau saya tidak salah, beliau dilahirkan tahun 1933. Innam ukhti kalau ana tidak salah. Beliau ini cukup unik. Maksudnya adalah beliau ini adalah seorang yang lulus sarjana di bidang bahasa Inggris. Lulus sarjana di usia 24 tahun di dalam bidang bahasa Inggris. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Mesir gitu ya. Beliau mengambil program bahasa Arab. Nah, disitulah beliau mencari ilmu tentang bahasa Arab. Kemudian beliau mengajarkan ilmunya, kemudian pindah ke Universitas Islam Madinah di kota Nabi, Madinah Munawwarah. Nah, di situ beliau menyusun diktat atau menyusun buku panduan yang sekarang ada di hadapan kita, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Pertama kali beliau belajar bahasa Arab itu diminta untuk menghafal wazan-wazan. Nah, seperti yang kebanyakan orang lakukan, yaitu pertama kali belajar bahasa Arab yaitu menghafal wazan-wazan, menghafal patokan-patokan fiil, beberapa bentuk fiil. Nah, beliau merasa kesulitan terhadap hal tersebut. Akhirnya beliau membuat kitab panduan, membuat buku bagaimana caranya agar orang yang tidak bisa berbahasa Arab itu bisa dengan mudah belajar bahasa Arab tanpa harus pusing-pusing dulu menghafal bentuk-bentuk fiil atau wazan-wazan fiil. Nah, seperti itu. Akhirnya jadilah kitab ini, Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ini adalah kitab yang paling masyhur, yang paling terkenal untuk belajar bahasa Arab bagi pemula, orang yang tidak bisa atau tidak berbicara dengan bahasa Arab. Berbeda dengan orang-orang Arab
di sana orang-orang Arab di Saudi Arabia itu mereka kesehariannya berbicara bahasa Arab, maka dengan mudah akan menyesuaikan dengan pelajaran nahwu sorof. Adapun kita sebagai orang Indonesia yang tidak mampu, tidak pernah berbahasa Arab, maka yang digunakan, kitab yang digunakan sebagai panduan untuk belajar bahasa Arab untuk awal, untuk pemula, yaitu adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini, karangan Dr. Abdur Rahim. Seperti itu. Nah, kita mulai pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan membahas Ad-Darsu Al-Awwalu. Ad-Dars yaitu adalah pembelajaran Al-Awwalu yang pertama. Ad-Darsul Awwalu, pembelajaran yang pertama. Hadza. Nah, ini hadza ini adalah artinya adalah ini. Nah, kita lihat langsung contohnya. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, ini gambarnya rumah. Dan hadza masjidun. Nah, ini masjid, udah sering kita dengar masjid kan ya. Nah, ini gambarnya masjid. Ini adalah masjid. Dan hadza babun. Ini adalah pintu. Hadza babun. Kemudian hadza kitabun. Ini adalah kitab. Nah, kita udah sering juga dengar kitab. Kemudian hadza qalamun. Ini pena, pulpen. Kemudian hadza miftahun. Ini adalah miftah. Miftah itu adalah kunci, miftah. Nah, ini masjid udah sering kita dengar, kitab udah sering kita dengar, kita harus menghafalkan baitun itu adalah rumah, babun itu adalah pintu, qalamun itu adalah pena, miftah itu adalah kunci. Kemudian yang selanjutnya adalah ini hadza maktabun. Ini adalah maktab. Maktab adalah meja belajar, biasanya maktab disebutnya, meja belajar ya, untuk menulis lah maktab. Kemudian hadza sarirun, ini adalah sarir itu adalah ranjang atau kasur, itu sarir, ranjang. Hadza kursiyun, nah ini kursiyun ini udah terkenal di bahasa Indonesia juga, namanya adalah kursi, sama juga di bahasa Arab kursi juga. Nah, itu harus kita hafalkan kosakata ini agar bisa menambah perbendaharaan kata kita. Kitab, kursi, masjid itu udah sering kita dengar. Yang belum adalah ini seperti ini maktab itu adalah meja belajar, sarir itu adalah ranjang, kolam itu adalah pena, miftah kunci, bab itu adalah pintu, baitun itu adalah rumah. Ini harus dihafalkan. Ini maktab, hadza maktabun, ini adalah meja belajar. Hadza sarirun, ini adalah sarir, ranjang. Hadza kursiyun. Kemudian yang selanjutnya, ma hadza, apa ini? Ma hadza ini ada kata tanda tanya menunjukkan ini adalah kalimat pertanyaan. Apa ini? Ma hadza. Kita lihat. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini adalah bait, rumah, baitun. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Nih rumah. Sahibul bait. Kalau kita pernah dengar sahibul bait adalah pemilik rumah. Baitullah itu adalah rumah Allah, Ka'bah, Baitullah. Baitun, rumah. Kemudian yang selanjutnya, ma hadza, apa ini? Ini baju gitu ya. Hadza komisun, ini adalah baju, komis, baju. Hadza komisun, ini adalah baju. Kemudian selanjutnya, ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Ini tentu kursi kan ya. Maka kita jawab la, hadza kursiyun, tidak, ini adalah kursi. Ini kursi. Cara menjawabnya seperti itu. La, hadza kursiyun, tidak, ini adalah kursi. Kalau iya, na'am, hadza baitun. Kalau tidak,
la hada kursiyun. Kalau menanyakan apa ini, ma hada, maka jawabannya adalah hada komisun. Kemudian selanjutnya ahadza miftahun, apakah ini adalah kunci miftah. Nah, kita lihat ini, oh ini bukan kunci, ini adalah pena atau pulpen. Maka kita jawab la hadza qalamun, tidak, ini adalah pena, adalah pulpen. Qalamun, la hadza qalamun, tidak, ini adalah pena. Kemudian selanjutnya ada gambar bintang nih. Ma hadza, apa ini? Kita lihat bintang, maka jawabannya hadza najmun, ini adalah bintang. Najmun, bintang. Nah, ada kata baru lagi yaitu komis. Komis itu adalah baju, dan bintang, najmun. Nah, kita lihat masuk ke materi selanjutnya. Tamrinun, latihan. Latihan pertama, ma hadza, apa ini? Kita lihat ini adalah apa ini, Ikhwan? Kunci bahasa Arabnya adalah apa, Iwan? Ya, benar. Kunci itu adalah bahasa Arabnya miftah. Maka kita jawab hadza miftahun. Hadza miftahun. Kemudian pertanyaan kedua, ma hadza, apa ini? Maka kita lihat ini adalah buku. Maka bahasa Arabnya adalah kitab. Maka jawabannya adalah hadza kitabun. Ma hadza, hadza kitabun. Kemudian selanjutnya, ma hadza, kita lihat ini adalah pena. Maka kita jawab bahasa Arab pena adalah qalamun. Kita jawab hadza qalamun. Ma hadza, hadza qalamun. Kemudian selanjutnya ada di sini ada pintu. Kita tanya ma hadza, apa ini? Hadza babun. Hadza babun, pintu. Ingat-ingat. Miftah, kitab, kolam, babun. Kemudian selanjutnya ini ada rumah. Maka rumah bahasa Arabnya adalah baitun. Maka kita baca ma hadza, apa ini? Maka kita jawab hadza baitun, ini adalah rumah. Hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian ada kursi. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Hadza kursiyun. Kemudian selanjutnya tamrinun, latihan. Nah, latihan kedua. Kita tadi udah mengerjakan latihan pertama, sekarang latihan kedua. Kita lihat ini adalah masjid. Masjid bahasa Arabnya adalah masjidun, sama. Kita baca ahadza baitun, apakah ini rumah? Maka jawabannya gimana, Iwan? Ini tentu bukan rumah, ini adalah masjid. Maka kita jawab la hadza masjidun. Ahadza baitun, la hadza masjidun. Nah, seperti itu jawabnya. Dan gambar kedua, ini ada gambar kolamun, ada gambar pena gitu ya, ada gambar pulpen. Kita baca ahadza miftahun, apakah ini kunci? Maka kita jawab la hadza qalamun. La hadza qalamun. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ahadza komisun. Nah, ini apa, Iwan? Ini adalah baju. Baju bahasa Arabnya adalah komis. Maka benar. Jawabnya gimana benar? Naam, hadza komisun. Ahadza komisun. Naam, hadza komisun. Kemudian yang terakhir, ahadza najmun, apakah ini bintang? Kita lihat, benar, bintang. Maka kita jawab na'am, hadza najmun. Ahadza najmun, na'am, hadza najmun. Kemudian latihan yang ketiga, tamrin yang ketiga. Latihan yang ketiga. Iqra wa uktub. Iqra wa uktub, bacalah dan tulislah. Nah, uktub itu adalah tulis. Iqra itu adalah bacalah. Kalau baca yang benarnya adalah iqra waktub. Ini
alifnya tidak dibaca. Waktub, ikro, waktub. Ikro, bacalah, wa, dan uktub, tulislah. Kita suruh membaca ini dan suruh menulis ulang di buku agar kita terbiasa menulis bahasa Arab. Lama-lama kalau sering menulis bahasa Arab, tulisan kita akan bagus. Kita baca. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah meja belajar, meja. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah sarir, ranjang. Ma hadza, apa ini? Ma hadza. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ini adalah kursi. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? La, hadza masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Ini adalah miftah. Ini adalah kunci. Demikianlah yang bisa kita pelajarin pada pertemuan pertama ini. Silahkan dihafalkan kosakatanya, kosakata yang telah diberikan oleh penulis. Baitun, babun, kitabun, kolamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun, komisun, dan najmun. Silahkan dihafalkan dan diterapkan kepada orang-orang yang bisa bahasa Arab. Tinggal ditanya saja, ma hadza, kemudian ahadza baitun. Nah, seperti itu. Kita tanya, maka orang tadi akan menjawab. Orang yang bisa baca bahasa Arab pasti akan menjawab dengan jawaban yang benar. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang tidak bisa dipahami, silahkan langsung ditanyakan kepada kami. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.